Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Fitokimia 2 dengan dosen pengampu Ibu Madiawati Latif. Kami akan mempresentasikan materi mengenai metode ekstraksi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Sofia Elisa Prianti dengan NIM 36, yang kedua ada Gina Sonia dengan NIM 38, yang ketiga ada saya Juniora Putri Ritonga dengan NIM 40, kemudian ada Nafira Salsabila dengan NIM 48, dan yang terakhir ada Nurul Sabrina dengan NIM 66. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Gina Sania. Kepada Gina, dipersilahkan. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Pertama, ada metode macerasi. Istilah maceration berasal dari bahasa Latin macere yang artinya merendam. Jadi macerasi dapat diartikan sebagai proses di mana obat yang sudah halus dapat memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Macerasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Prinsip macerasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar, terlindung dari cahaya. Pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah, atau disebut juga dengan proses difusi. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi keseimbangan antara larutan di dalam sel dan larutan di luar sel. Kelebihan dan kekurangan metode macerasi. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah peralatan yang digunakan sangat sederhana. 2, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan. 3, biaya operasionalnya relatif rendah. 4, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena macerasi dilakukan tanpa adanya pemanasan. Yang kelima, proses ekstraksi lebih hemat penyari. Untuk kekurangannya adalah yang pertama membutuhkan lebih banyak waktu. 2, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50%. 3, pelarut yang digunakan cukup banyak. 4, kemungkinan besar akan ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. 5, beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. 6, penggunaan pelarut air akan membutuhkan bahan tambahan seperti pengawet yang diberikan pada awal ekstraksi. Penambahan pengawet dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan kapal. Berikut adalah video pembuatan ekstrak daun kersen berdasarkan dengan cara kerja metode macerasi. Baiklah, selanjutnya adalah metode perkolasi. Pengertian dari metode perkolasi merupakan proses penyarian simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia di dalam suatu perkolator. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan dengan pemanasan. Perkolasi dihentikan saat ekstrak yang keluar dari perkolator terlihat sudah jernih. Kemudian prinsip metode perkolasi.
Prinsip kerja dari metode perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan di dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekar berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler, dan daya geseran. Kelebihan dan kekurangan metode perkolasi. Adapun kelebihan dari metode perkolasi, yang pertama itu adalah langkah lebih sederhana. Kemudian yang kedua, tidak terjadi kejenuhan. Yang ketiga, adanya cairan penyari yang mempermudah prosesnya. Yang keempat, cairan penyari dapat mengalir dengan mudah. Dan kekurangan dari metode perkolasi adalah membutuhkan cairan penyari yang lebih banyak, kemudian resiko terkena cemaran mikroba untuk penyari air akibat dilakukan secara terbuka. Berikut merupakan proses metode perkolasi. Next. Cara kerja metode perkolasi. Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan di dalam sebuah perkolator atau wadah silinder yang dilengkapi dengan keran pada bagian bawahnya. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Jurnal metode perkolasi di sini ada jurnal yang berjudul Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat daun sukun dengan metode perkolasi terhadap Pseudomonas aerogoginusa, di mana metode perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan mengalirkan pelarut secara terus-menerus pada serbuk. Dan juga menurut Handayani 2016, metode perkolasi ini dapat menarik senyawa metabolit sekunder lebih baik daripada metode maserasi. Baiklah, selanjutnya metode reflux. Prinsip kerja daripada metode reflux yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang di sini bersama-sama dengan cairan penyari, kemudian dipanaskan sehingga menguap, dan uap tersebut dikondensasikan oleh pendingin balik, sehingga mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan dan jatuh kembali ke dalam labu alas bulat sambil menyari simplisia. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan dan biasanya dilakukan 3 kali dalam waktu 4 jam. Kemudian di sini saya ada mencontohkan suatu jurnal ekstraksi daun kelor dengan metode reflux, di mana cara kerjanya yaitu yang pertama 20-25 gram sampel kering yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam labu bulat. Yang kedua ditambahkan heksana secukupnya dan direflux selama 7 jam. Yang ketiga, ekstraksi dilakukan sebanyak 4 kali ulangan. Yang keempat, ekstrak yang dihasilkan disaring, kemudian filtratnya dipekatkan dengan menggunakan labu penguap putar pada suhu 40 derajat Celcius, sehingga diperoleh ekstrak kental dan dihitung rendemennya. Kemudian ampas dikering anginkan, lalu setelah kering direflux kembali menggunakan metanol 80% dengan cara yang sama seperti heksana. Filter yang dihasilkan lalu dipekatkan sehingga didapatkan ekstrak kasar dan dihitung rendemennya. Adapun judul jurnal tadi yaitu perbandingan 2 ekstraksi yang berbeda pada daun kelor atau Moringa oleifera lem terhadap rendemen ekstrak dan senyawa bioaktif yang dihasilkan. Perbandingan hasil ekstraksi daun kelor yang di jurnal tadi didapatkan, rendemen yang diperoleh dari hasil ekstraksi menunjukkan bahwa metode reflux dengan pelarut heksana memiliki rendemen lebih besar yaitu 11,406% dibandingkan metode maserasi dengan rendemennya hanya 9,976%. Hal yang sama juga terjadi dengan pelarut metanol 80%. Rendemen yang diperoleh dari hasil ekstraksi menunjukkan bahwa
Metode reflux mempunyai rendemen yang lebih besar, yakni 12,8% dibandingkan metode maserasi yang hanya menghasilkan 11,863%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa perbedaan rendemen yang diperoleh pada ekstraksi daun kelor dengan metode reflux dan metode yang lainnya menggunakan pelarut heksana adalah 1,429% dan menggunakan pelarut metanol 80% adalah 0,945%. Dengan demikian, bahwa proses pemanasan pada sampel daun kelor secara kuantitatif dapat menyebabkan senyawa terlarut lebih banyak terekstrak daripada proses pemanasan. Hal ini disebabkan karena adanya efek panas pada metode reflux. Adanya efek panas ini akan menyebabkan naiknya energi ketika pelarut dan komponen-komponen dalam tumbuhan, sehingga akan meningkatkan frekuensi tumbuhan di antara keduanya. Tumbukan-tumbukan ini sangat diperlukan terutama dalam mempercepat proses destruksi dinding sel, difusi pelarut ke dalam dinding sel, dan pelarutan senyawa-senyawa tumbuhan dalam pelarut yang digunakan. Hidayat 2004. Kemudian kelebihan ekstraksi reflux menurut jurnal tadi yaitu secara uji statistik tidak terdapat perbedaan nyata antara metode reflux dan metode lainnya dengan menggunakan pelarut metanol 80%. Tetapi metode reflux dari segi waktu memiliki efisiensi ekstraksi yang lebih singkat dibandingkan metode lainnya. Proses ekstraksi dengan reflux memerlukan waktu 4 kali 2 jam, sedangkan metode lainnya memerlukan waktu hampir 3 kali 24 jam. Kemudian dari segi pelarut, metode lainnya relatif menggunakan pelarut lebih banyak dibandingkan dengan metode reflux. Berikut adalah video proses dari ekstraksi metode reflux. Metode sokletasi. Sokletasi adalah salah satu cara penyaringan dengan memakai pelarut organik dan dengan menggunakan alat soklet atau soklet. Metode sokletasi sendiri merupakan suatu proses pemisahan komponen-komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara melakukan penyarian berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sampai semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Nah, syarat pelarut yang digunakan untuk metode sokletasi ini adalah pelarut yang memiliki titik didih yang rendah. Metode sokletasi. Prinsip-prinsip daripada metode sokletasi yang pertama adalah penyarian berulang-ulang dengan bertujuan agar penyarian lebih sempurna dan pelarut yang dipakai lebih relatif sedikit. Yang kedua, bila penyarian telah selesai, maka pelarutnya dapat diuapkan kembali dan sisanya adalah berupa ekstrak yang mengandung komponen kimia tertentu. Prinsip yang ketiga adalah penyarian dapat dihentikan apabila pelarut yang turun melewati pipa kapiler tidak berwarna dan dapat diperiksa dengan reaksi yang cocok. Prinsip yang keempat, pelarut yang digunakan adalah pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah. Jadi, merupakan gabungan antara proses untuk menghasilkan ekstrak cair dengan proses penguapan. Prinsip yang kelima adalah dengan alat soklet ini dapat dilakukan ekstraksi dengan aliran kontinu bahan pelarut melintasi bahan yang diekstraksi, di mana bahan yang diekstraksi akan tetap tertutupi oleh cairan pelarut. Next slide. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan daripada metode sokletasi. Yang pertama adalah kelebihan dari metode sokletasi dapat digunakan sampel dengan tekstur yang lunak. Yang kedua, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat. Yang keempat adalah proses sokletasi ini biasanya berlangsung secara lebih cepat. Kelebihan selanjutnya, serbuk simplisia disaring
oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak. Kelebihan selanjutnya, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Dan kelebihan yang terakhir adalah jumlah sampel yang diperlukan untuk metode sekretasi ini lebih sedikit. Sedangkan kekurangan daripada metode sekretasi yang pertama adalah tidak bisa dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Kekurangan selanjutnya, cairan penyari ini dididihkan terus-menerus sehingga cairan penyari yang baik harus murni atau campuran azeotrop. Kekurangan selanjutnya, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih yang rendah sehingga pelarut tersebut lebih cepat menguapnya. Dan kekurangan yang terakhir adalah ekstrak yang terkumpul di bagian bawah wadah akan terus-menerus dipanaskan sehingga hal tersebut dapat menyebabkan reaksi penguraian. Next slide. Nah, berikut ini adalah gambar daripada alat sekretasi. Nah, saya akan menyebutkan bagian-bagian dan fungsi daripada alat sekretasi ini. Yang pertama adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua adalah timbal. Timbal sendiri berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga adalah pipa F. Pipa F berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Sedangkan yang keempat ada sifon yang memiliki fungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian akan jatuh ke labu alas bulat. Maka hal ini dinamakan satu siklus. Next slide. Nah, selanjutnya adalah labu alas bulat yang berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan juga pelarutnya. Dan yang terakhir ada hot plate yang berfungsi sebagai pemanas larutan. Di sini saya menyantumkan jurnal penelitian daripada metode sekretasi yang berjudul ekstraksi kembang sepatu menggunakan pelarut metanol dengan metode sekretasi untuk indikator titrasi asam dan basa, yang mana dihasilkan proses ekstraksi sekretasi ini merupakan suatu proses transfer massa dari fase yang padat ke fase yang cair yang lebih dikenal dengan ekstraksi padat cair. Peristiwa ekstraksi sekretasi ini meliputi 3 tahapan yaitu difusi, zat warna dari dalam padatan ke permukaan padatan, lalu berpindah massa zat padat dari permukaan padatan ke cairan, dan difusi zat warna di dalam cairan sehingga ekstraksi sekretasi memungkinkan mengekstrak antosianin daripada kembang sepatu tanpa merusak pigmen kembang sepatu tersebut dikarenakan tidak mengalami proses pemanasan langsung. Next slide. Nah, berikut ini saya menyajikan video proses daripada cara kerja metode sekretasi. Metode yang kelima yaitu metode destilasi uap. Metode destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk mendestilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Prinsip dasar dari destilasi uap sendiri yaitu mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Pada gambar tersebut, bisa dilihat bahwa uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dimaksudkan untuk menurunkan titik didih senyawa tersebut, karena titik didih suatu campuran lebih rendah daripada titik didih komponen-komponennya. Next slide. Destilasi uap sendiri berfungsi untuk memurnikan zat atau senyawa cair yang tidak larut dalam air, dan titik didihnya cukup tinggi, sedangkan sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya, zat cair tersebut sudah terurai, teroksidasi, atau mengalami reaksi pengubahan atau rearrangement, maka zat cair tersebut tidak dapat dimurnikan secara destilasi sederhana atau destilasi bertingkat, melainkan harus didestilasi dengan destilasi uap. Aplikasi dari destilasi uap itu untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari tumbuhan eukaliptus,
minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan juga untuk mengekstraksi minyak parfum dari tumbuh-tumbuhan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode destilasi ini, yang pertama kelebihannya dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan benar-benar zat atau senyawa yang murni. Kekurangannya yang pertama yaitu hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar, dan yang kedua, biaya penggunaan alat ini relatif mahal dari alat-alat yang lain. Berikut ini adalah proses ekstraksi minyak atsiri menggunakan metode destilasi uap. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.